Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, menguatkan iman kita, dan menerima berkat-Nya untuk menjalani hari ini. Jika Anda sedang menghadapi tantangan atau merasa lelah dengan kehidupan, renungan ini adalah untuk Anda. Percayalah, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara sekalian. Mari kita mulai dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, rindu mendengar firman-Mu dan merasakan hadirat-Mu. Singkirkan segala gangguan dan berikan kami hikmat serta pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara dan menguatkan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya beri judul, Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Ayat utama kita ambil dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan, dari perenungan pagi ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa hidup tidak selalu mudah? Tiap dari kita pasti pernah bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan aku mengalami kesulitan ini? Entah itu masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan, atau bahkan hubungan yang hancur. Semua ini bisa terasa begitu berat. Terkadang kita berpikir bahwa jika Tuhan benar-benar mengasihi kita, seharusnya hidup kita lebih mudah, bukan? Namun Alkitab menunjukkan bahwa pencobaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru sebaliknya, pencobaan seringkali adalah cara Tuhan untuk membentuk kita agar menjadi lebih kuat dan lebih bergantung padanya. Kita belajar dari kisah Ayub. Ketika orang benar mengalami penderitaan, Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Seorang yang taat dan menjauhi kejahatan. Tetapi tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia kehilangan hartanya, anak-anaknya meninggal, dan tubuhnya dipenuhi dengan penyakit yang menyakitkan. Bahkan istrinya berkata, "Masihkah engkau berpegang pada kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Ayub 2 ayat 9. Tetapi Ayub tetap teguh dalam imannya. Ia berkata, dalam Ayub 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Penderitaan Ayub bukan karena ia berbuat dosa, tetapi karena Tuhan sedang menguji imannya. Dan di akhir kisahnya, Tuhan memulihkan Ayub dengan memberikan berkat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pelajaran dari kisah Ayub adalah bahwa penderitaan tidak selalu berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Sebaliknya, Tuhan seringkali menggunakan pencobaan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Yang pertama, untuk menguji dan memurnikan iman kita. Karena iman yang sejati diuji dalam api pencobaan. Yakobus 1 ayat 3, sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kemudian mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Yang kedua, untuk mengajar kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9.
Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Yang ketiga, untuk membentuk karakter dan ketekunan. Orang yang belum pernah menghadapi kesulitan tidak akan memiliki karakter yang kuat. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia. Dan yang keempat, mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Untuk menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan membiarkan kita mengalami badai agar kita melihat bagaimana Dia menenangkan badai itu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi saudara yang kekasih, pencobaan itu sementara, tetapi Tuhan tetap setia. Jika Anda saat ini sedang dalam masa pencobaan, ingatlah bahwa pencobaan itu tidak akan bertahan selamanya. Tuhan berjanji bahwa setiap kesulitan yang kita alami akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia bersama kita di setiap langkah, Dia memegang masa depan kita. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap kuat saat menghadapi pencobaan? Ada 4 poin yang akan saya bagikan, bagaimana kita bisa tetap kuat saat menghadapi pencobaan. Poin yang pertama, tetap berpegang pada firman Tuhan. Setiap kali kita merasa lemah, bacalah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa tetap kuat saat menghadapi pencobaan. Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi berserah kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Dan poin yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap kuat saat menghadapi pencobaan, yaitu dengan berdoa dan tetap percaya. Doa bukan sekedar meminta, tetapi juga saat dimana kita menerima kekuatan dari Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa tetap kuat saat menghadapi pencobaan? Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan yang sama yang memulihkan Ayub juga bisa memulihkan hidup Anda. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang kau lakukan tidak ada yang dapat menghalanginya. Ayub 42 ayat 2. Jadi kesimpulannya, saudara yang terkasih, jangan menyerah. Tuhan sedang bekerja. Jika hari ini Anda merasa pencobaan terlalu berat, jangan putus asa. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Pencobaan hanyalah bagian dari perjalanan iman kita, dan ketika kita tetap teguh, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apapun yang Anda hadapi hari ini, ingatlah, Tuhan setia. Tuhan mengasihi Anda, dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang kepadamu dengan segala beban kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menggendong kami ketika kami merasa tak sanggup melangkah. Tuhan, bagi kami yang sedang mengalami tekanan hidup, berikan kekuatan baru. Bagi kami yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu dan pulihkan tubuh kami. Dan bagi kami yang bergumul dalam pekerjaan dan keuangan, bukakan pintu yang baru.
bukakan kesempatan yang baru. Kami deklarasikan bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh damai, penuh sukacita, dan penuh perlindungan Tuhan. Kami menolak segala bentuk ketakutan dan kekhawatiran, dan kami memilih untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjalan bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Tuhan selalu ada untuk menopang Anda. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa bagikan kepada teman atau keluarga yang juga membutuhkan kekuatan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya dan tetap berjalan dalam iman. Tuhan memberkati.